البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Maram terus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Janaiz, kitab tentang pembahasan jenazah, pengurusan jenazah. Dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Kita masih dalam bahasan menguburkan. Sebenarnya sudah selesai, ya, tapi ini berkaitan dengan setelah menguburkan. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi melarang untuk seseorang melakukan yahah, jadi meratapi mayit. Disebutkan meratapi mayit di sini adalah mengangkat suara, menangisi mayit, menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan sebagainya. Maka ini dilarang. Disebutkan dalam hadis Mu'atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengambil baiat mereka untuk diantara isinya untuk tidak meratapi mayit. Kemudian berikutnya hadis yang ke-55 masih berkaitan dengan meratap. Qala Rasulullah Ta'ala wa in ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Mayit disiksa di kuburannya bima niha alaih, dengan dia diratapi atasnya. Ini mayit disiksa dengan sebab diratapi. Dia diratapi, dia ditangisi dengan berlebih-lebihan, maka dia disiksa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Maka di sini ya disebutkan senanya walahuma, dan disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dan untuk keduanya nahwahu, semisalnya anil Mughirah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Nah itu hadis yang semisalnya. Maka para ulama di sini menyebutkan bagaimana ini mayit disiksa dengan sebab ratapan keluarganya atau ratapan orang lain. Padahal di situ ada ayat yang jelas wala taziru waziratu wisra ukhra. Surat Al-An'am ayat 164. Dan tidak menanggung seseorang dosa orang lain. Ya demikian. Jadi seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana sekarang dia diratapi dengan perbuatan orang lain? Di sini ada beberapa takwil istilahnya. Ya, takwil itu digiring kepada makna sehingga cocok antara ayat atau dalil dengan dalil yang lain. Ya, seakan-akan bertentangan. Ayat menyebutkan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi di sini seseorang diadab dengan ratapan orang lain. Bagaimana ini? Sebutkan oleh Imam Sunani beberapa jawaban. Bisa ditulis, ya. Al-murad biya yang disebutkan di sini beberapa takwil, ila ta'wilihi bi wujuh. Ini wadhhabal aktsarun, kebanyakan para ulama ila ta'wili, membawa kepada tafsir, takwil, mendudukkan dengan beberapa sisi. Al-awwalu, yang pertama, pendapat Imam Bukhari. Yu'adzab bidzalika idza kana sunnatuhu wa tariqatuhu. Ya, bisa ditulis disiksa mayit ini apabila ini adalah jalannya dan sunahnya. Berarti dia menganjurkan anak keturunannya untuk melakukan ini dan itu. Inilah kebiasaan dia, inilah jalan dia. Waqad aqara alaihi ahluhu, dan keluarganya menetapkannya. Jadi sudah kebiasaan seperti itu dan dia biarkan, atau bahkan dia menganjurkan, ya, mewasiatkan, maka demikian. Maka dia pun disiksa karena dulu ketika hidup dia mewasiatkan, nanti kalau aku mati ratapi aku. Ini untuk menunjukkan kehebatan dia, kan itu. Orang yang berjasa sebagai awal pahlawan dan sebagainya, disebutkan kebaikan-kebaikannya sampai menangis meratap. Kemudian disebutkan ada pendapat yang kedua. Ya, tadi itu sunahnya, kebiasaannya, ya, membiarkannya. Yang kedua, al-murad anu yu'adzab idza awsa, apabila dia mewasiatkan, ayyabki alaih, untuk menangis kepada dia. Ini ta'wil jumhur, ini pendapat kebanyakan ulama itu. Jadi ini sangat mudah untuk kita pahami, mudah masuk akal. Itu apa? Dia mewasiatkan keluarganya untuk menangisi dia disiksa akhirnya. Ini asalnya dia mengatakan khassa bil kafir, ini khusus untuk orang kafir. Nah, dia mengatakan demikian. Yaitu ada juga Arab yang keempat,
Ya bisa ditulis maknanya adalah ta'dzib taubihil malaikah, maknanya adalah malaikat menjelek-jelekkan dia. Ini maknanya disiksa. Ada juga maknanya adalah ta'dzib ini adalah ta'allum mayit. Kesakitannya mayit. Ya, merasa sedihnya mayit, ta'allum ya demikian. Ada yang mengatakan demikian. Ya, ini merasa sakit mayit dengan apa ratapan keluarganya. Ini sebagian mengatakan demikian. Jadi jelas ya bahwa dia itu disiksa karena dulu mungkin dia mewasiatkan atau dia memberikan contoh malahan atau yang semisalnya. Kemudian disebutkan Imam Nawawi beliau mengatakan Wali Munajar Allah Ta'ala kalau Nawawi berkata Imam Nawawi ya ittafaqu ala anna ziyarah kubur li rijal jaizah. Ini sepakat bahwa menziarahi kuburan laki-laki itu adalah jaizah, boleh, kan itu aja. Menurut dia, walaupun dikritik sebagian ulama. Yang benar adalah itu mustahab. Adapun perempuan sudah kita sebutkan yaitu makruh. Adapun kalau banyak dia menziarahi kubur, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Berbanyak-banyak padanya. Kemudian juga disebutkan bahwa ini pembahasan yang kemarin ya, disebutkan bahwa menziarahi yang disyariatkan ini adalah apabila untuk tadzakur untuk mengingat akhirat. Juga lidoa amwat untuk lidoa li amwat mendoakan orang yang mati, al muslimin yang dia itu muslim. Ini maksudnya. Jadi maksud ziarah kubur yang disukai yang mustahab itu adalah kalau untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mayit, ya itu. Tapi kalau dia itu bercampur dengan ya kesirikan, berdoa pada mayit, mengagungkan mayit dan sebagainya, tawasul dengan mayit, maka ini adalah haram. Ya, bahkan juga bid'ah. Itu. Jadi maksudnya adalah ziarah yang demikian. Terus disebutkan juga bagaimana menziarahi kuburan orang kafir. Boleh enggak menziarahi kuburan orang kafir? Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan istadantu rabbi. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku minta izin kepada Rabbku an astaghfira li ummi untuk memintakan ampun bagi ibuku yang mati dalam keadaan kafirah. Demikian juga bapaknya juga kafir. Falam ya'danli, maka Allah tidak mengizinkan aku. Fastadantu dan aku minta izin kepada Allah an azura qabraha untuk aku menziarahi kuburannya. Fa'adinali, maka Allah mengizinkan aku. Di sini menunjukkan Nabi menziarahi kuburan ibunya yang kafir. Ya, maka dari sini para ulama mengatakan boleh ya untuk apa? Untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran, ya Allah musta'an. Orang ini siksa dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan, kita sebutkan tentang larangan safar, la yusra' safar ila balad min ajli ziarah qabri ahad. Tidak disyariatkan safar ila balad ke negeri yang lain, ya, min ajli ziarah qabri ahad, untuk menziarahi kuburan seorang, tidak boleh. Ya, dari Semarang menziarahi ke Demak dan sebagainya, tidak boleh. Bahkan kuburan Nabi juga, kecuali kita mendatangi apa? Masjid Nabawi kemudian sekalian ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya tentang bolehnya sekedar menangis boleh, yang tidak sampai meratapi. Qala Rasulullah Ta'ala hadis yang ke-56 wa an Anas dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan sahitu bintan Nabi, aku menyaksikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu yang dikuburkan. Ya demikian. Sebagian mengatakan bahwa anak perempuan Nabi ini namanya Ummu Kulsum. Ya. Sebagian mengkritiknya, ada yang mengatakan itu adalah Ruqayyah. Ya itu. Demikian disebutkan. Aku menyaksikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan yang dikuburkan, yang yakni dafan, dikuburkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk indal qabri, di sisi kuburan tersebut. Faraitu ainaihi tadma'an, maka aku melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadma'an, meneteskan air mata. Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari. Jadi di sini menunjukkan kalau sekedar menangis saja maka ini boleh. Ya, ini adalah rahmat. Sebagaimana dalam kejadian yang lain Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim juga menangis alaihissalam. Tapi mereka menyebutkan para ulama menangis ini tidak lebih dari 3 hari. Paham? Sini ada hadis
Ya, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i hadis yang sahih. Demikian juga Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Disebutkan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far, Nabi membiarkan keluarga Ja'far salasan 3 hari ayatiyahum untuk mendatangi mereka. Tsumma atahum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan keluarga Ja'far ya 3 hari. Tsumma atahum, kemudian setelah 3 hari Nabi mendatangi. Faqala, maka Nabi mengatakan la tabqu ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian menangis atas saudaraku ini setelah hari ini. Jadi Nabi membiarkan dulu 3 hari, kemudian hari yang keempat setelah Nabi mengatakan jangan kalian menangis. Ini menunjukkan bahwa menangis tidak boleh lebih dari 3 hari. Demikian disebutkan. Ya, demikian. Nilai yang bagi ayab ki alaihi ba'da salasa ayam. Tidak pantas untuk menangis atas mayit itu setelah 3 hari. Ya, ini penting, ya. Menangis boleh, tapi kalau lebih dari 3 hari jangan. Dalilnya tadi. Nabi biarkan dulu 3 hari, kemudian mendatangi, kemudian mengatakan kalimat tadi. Adapun menangis biasa, Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim alaihissalam, maka Nabi mengatakan semua dalam ya hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tadma'u ain, mata itu menangis, wa yasunul qalb, hati itu sedih. Ulah naqul, dan tidaklah kami mengatakan ila ma yardu rabbana, kecuali ya apa yang buat ridho Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim sungguh kami sedih. Mahzunun, kami sedih. Ya, itu orang-orang yang sedih. Ini boleh ya, demikian. Demikian juga hadis Jabir, demikian juga yang lain. Jadi kalau kurang dari 3 hari maka boleh. Ini 3 hari setelahnya tidak boleh. Insyaallah sampai di sini. Semoga sudah